Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan remote access pada router Mikrotik. Di sini saya akan memberikan topologi. Nah, topologinya akan seperti ini. Router dengan IP address 192.168.168.1/24. Kemudian IP host pada PC yaitu 192.168.168.2/24. Langsung saja. Di sini ada 5 cara untuk mengakses Mikrotik router yang biasa atau umumnya digunakan untuk mengakses. Yaitu pertama ada aplikasi Winbox, kedua ada web browser, kemudian 3 ada telnet, kemudian keempat ada SSH, dan yang kelima ada FTP. Misal kita lihat di sini ada tabelnya. Telnet dan SSH menggunakan layer 3, kemudian Winbox menggunakan OS atau Windows atau Mac OS, dan FTP layer 3. Langsung saja di sini kita pertama-tama mengakses router Mikrotik menggunakan Winbox. Kita refresh. Di sini saya sudah melakukan reset configuration pada router Mikrotik, maka tampilannya akan seperti ini, yaitu IP address 0.0.0.0. Nah, login menggunakan Winbox. Di sini ada 2 cara ya guys. Yang pertama bisa menggunakan MAC address, kemudian yang kedua bisa menggunakan IP. Karena di sini IP-nya masih kosong, maka kita harus menambahkan IP address atau alamat IP, membuat alamat IP pada router Mikrotik, yaitu dengan menggunakan perintah IP address @address. Kita langsung saja. Kita di sini pertama-tama karena IP address ya belum ada atau sudah terreset, kita menggunakan MAC address terlebih dahulu, kemudian klik connect. Maka tampilannya akan seperti ini. Jika login menggunakan MAC address session 48.8.f.5a.4e.0d.12. Di sini tampilan basis CLI pada Winbox tampilannya yaitu seperti ini. Coba sebagai contoh kita melihat interface wireless dengan menggunakan perintah interface wireless print. Di sini jika menggunakan CLI maka tampilannya akan seperti ini, dia berbasis Linux atau ketikan. Jika menggunakan GUI, di sini saya guys. Di sini ada interface wireless bridge, kemudian yang lainnya. Sini kita melihat wireless. Kita klik wireless. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. WLAN 1 masih di disable. Nah, jika kita login menggunakan IP address, maka yang kita lakukan sebelumnya ialah memberi alamat IP pada si router Mikrotik tersebut dengan menggunakan perintah, dengan menggunakan CLI, dengan menggunakan perintah IP address @address 192. Di sini saya menggunakan IP seperti pada topologi 192.168.1/24 dengan menggunakan interface yang tercolok pada router Mikrotik yaitu interface ether 1. Kemudian cek dengan menggunakan perintah IP address print. Di sini tampilannya 192.168.1/24 yang menandakan IP address sudah terbuat dengan network 192.168.88.0 dengan interface yang terpakai yaitu ether 1. Jika kita menggunakan GUI, maka itu di sini klik saja IP address. Nah, tampilannya akan seperti ini, berbeda dengan basis CLI yang menggunakan perintah. Di sini kita hanya mengklik saja ya guys, yaitu dengan cara menambahkan di sini IP address,
Kemudian seperti sebelumnya memasukkan interface, yaitu tadi saya Ether1 sebagai contoh. Nah, seperti itu guys. Karena di sini kita sudah menambahkan IP address pada router Mikrotik. Kali ini kita akan login menggunakan IP address bukan MAC address. Langsung saja kita coba new Winbox. Nah, di sini sudah terbuat guys, IP address 192.168.88.1. Sebelumnya kan 0.0.0.0. Jika kita menambahkan IP address pada router Mikrotik, maka dia akan muncul seperti ini. Langsung saja. Perlu diketahui sebelum menggunakan login menggunakan IP address pada router Mikrotik, di sini kita harus mengsetting IP pada laptop kita terlebih dahulu dengan network yang sama pada router Mikrotik, yaitu 192.168.88 dengan host yang berbeda, bisa 2, bisa 10, 4 sampai dengan 254 IP. Di sini kita klik network and internet, kemudian kita scroll ke bawah. Sini ada change adapter options, klik saja. Tampilan akan seperti ini. Kemudian klik Ethernet, kemudian pop properties, kemudian di sini kita scroll pelan-pelan. Sini ada yang namanya Internet Protocol version 4 atau dalam kurung TCP atau IPv4. Di sini sebelumnya saya sudah men-setting IP. Kita anggap saja kita di sini belum setting. Kita hapus terlebih dahulu. Di sini IP address dengan network yang sama, yaitu 192.168.88 dengan host yang berbeda ya guys ya. Bisa 2 sampai dengan 254. Di sini saya menggunakan host 2. Kemudian dengan subnet max 255.255.255.0. Karena sebelumnya pada Mikrotik kita menggunakan /24, yang dimana /24 tersebut subnet maxnya itu 255.255.255.0. Sini default gateway yaitu IP si Mikrotik tersebut, router Mikrotik tersebut. Nah, kita klik OK. Langsung saja kita refresh terlebih dahulu. Di sini kita akan login menggunakan IP address pada aplikasi Winbox. Klik connect. Maka tampilannya akan seperti ini. Sebelumnya sessionnya yaitu MAC address, di sini yaitu 192.168.88.1. Sama seperti sebelumnya, di sini ada CLI, kemudian di sini juga ada GUI. Oke. Mengakses router Mikrotik menggunakan aplikasi Winbox sudah selesai. Langkah selanjutnya ialah mengakses router Mikrotik menggunakan SSH atau aplikasi putih dengan mengisi name host menggunakan alamat IP yang tadi sudah saya buat, yaitu dari Mikrotik dengan port 22 dan tipe SSH. Langsung saja kita buka putihnya. Jika belum ada putih maka download terlebih dahulu. Di sini kita memasukkan hostname pada router Mikrotik yang sudah kita buat, yaitu 192.168.88.1. Kemudian dengan menggunakan port 22, di sini connection type yaitu SSH, kemudian open. Maka ada tampilan login as, yaitu menggunakan admin. Nah, tampilan akan seperti ini.
Di sini tampilannya berbasis Linux ya guys, yaitu CLI. Coba kita sebagai contoh menggunakan perintah interface wireless print. Tampilannya juga sama seperti Winbox sebelumnya, yaitu menggunakan CLI. Nah, langkah selanjutnya mengakses Mikrotik dengan menggunakan Telnet, yaitu dengan aplikasi Putih. Di sini ada dua cara menggunakan Putih, juga bisa menggunakan command prompt yaitu CMD. Langsung saja di sini memasukkan hostname, IP address pada si router Mikrotik tersebut, yaitu 192.168.88.1, kemudian dengan nilai port 23. Kemudian di sini connection type yaitu Telnet, open. Di sini juga ada tampilan login dengan menggunakan admin. Password kosong. Tampilannya juga sama seperti sebelumnya menggunakan SSH. Juga sama seperti menggunakan Winbox pada CLI. Di sini hanya bisa menggunakan CLI ya guys, tidak bisa menggunakan UI. Kemudian langkah selanjutnya ialah mengakses router Mikrotik menggunakan masih menggunakan Telnet ya guys, cuman dia dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan command prompt. Di sini kita klik Windows R, atau di sini juga bisa cari dengan CMD. Nah, command prompt di sini juga bisa. Tampilan akan seperti ini. Kemudian di sini kita menggunakan perintah Telnet. Di sini masukkan hostname IP router Mikrotik kita yang tadi saya buat sebelumnya, yaitu 192.168.88.1. Login dengan menggunakan admin, password kosong. Maka tampilannya sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan CLI. Tapi di sini kayaknya lebih keren deh, karena kayak hacker gitu ya kan. Interface wireless print. Widih, dia hijau-hijau ya guys ya. Keren juga. Jadi kita orang-orang awam yang belum tahu itu, waduh ada hacker ya kan. Padahal ini kita mengakses Mikrotik menggunakan Telnet, yaitu dengan cara menggunakan command prompt atau CMD. Langkah selanjutnya kita yang keempat, mengakses Mikrotik menggunakan FTP. Kita dapat melakukan remote Mikrotik dengan FTP pada file explorer. Pada file explorer, yaitu dengan cara buka file, kemudian kita gedekan terlebih dahulu. Di sini kita FTP, tipenya parah banget guys. FTP, kemudian /2, kemudian /2, lalu masukkan IP hostname router Mikrotik yang saya buat tadi atau yang sudah kalian buat, yaitu 192.168.88.1. Maaf, sini FTP, kemudian /2/2, sini 192.168.88.1. This folder is empty. Kita close terlebih dahulu, dan kita buka. Sini FTP
titik 2 slash 2 192 titik 168 titik 88 titik 1. Maka tampilan akan seperti ini. Log on ice dengan username admin, password kosong, kemudian log on. Nah, maka tampilan akan seperti ini. Perlu diketahui di sini hanya bisa mengirim file-file saja, tidak bisa melakukan konfigurasi yang lainnya. Seperti sebelumnya kita menggunakan Winbox, kita bisa mengkonfigurasi IP address atau mengaktifkan WLAN 1 atau wireless, kita bisa bridge, kita bisa konfigurasi yang lainnya. Di sini jika mengakses router mikrotik menggunakan FTP, di sini hanya bisa mengirim file saja atau menerima file, tidak bisa melakukan konfigurasi yang lainnya. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan tentang remote access pada router mikrotik. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.